Ya, dan selalu semangat ya. Oh iya, semangat dong kayak aku. Iya, Kita karena ada di kita masih berada di bintang kecil. Yo bersama dengan Kak Tony dan aku, si kera yang keren, Cihuy. Betul sekali adik-adik semuanya. Jadi kita akan terus di sini kakak. Terus di sini. Iya, kita akan terus di sini nemenin adik-adik semuanya. Oh iya, kita akan menemani adik-adik semuanya. Nanti Kak Tony akan bercerita. Iya, terus aku juga akan cerita. Kamu mau cerita juga? Iya, aku mau cerita dikit kakak. Kamu mau cerita apa? Aku tuh lagi kesel. Kesel kenapa? Nih, aku mau tanya sama Kak Tony. Iya, mau tanya apa? Kalau misalkan Kak Tony lagi ngantri, ada yang nyelak gitu, kesel nggak? Ya, kesel sih. Terus apa yang Kak Tony lakukan? Kak Tony sadar nggak ngeliat kayak gitu? Ya sabar sih. Memang kita harus sabar menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan buat diri kita. Agar kita bisa berpikir lebih jernih lagi dan kita bisa cari solusinya, Cihuy. Oh gitu? Iya. Nah, aku mau tanya lagi. Misalkan Kak Tony lagi belajar, tapi nggak bisa-bisa. Apa yang Kak Tony lakukan? Kesel atau sadar? Kalau misalkan Kak Tony lagi belajar, misalkan pelajaran apa? Matematika. Pelajaran matematika. Nih kalau matematika itu misalkan ada hitung-hitungan, ada kali-kalian, ada pembagian, ada pengurangan. Ya misalkan Kak Tony masih belum bisa, ya Kak Tony akan sabar. Akan latihan lagi, akan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Latihan? Iya, Latihan apa? latihan berhitung. Jadi sadar gitu kakak? Iya, karena segala sesuatunya kalau kita menjalaninya, kita melakukannya dengan tidak sabar, terburu-buru alias gerusa-gerusu. Apa itu tuh geser-geser? Ya terburu-buru gitu. Ya gerubak-gerubuk gitulah kira-kira lah. Gitu kakak? Iya. Makanya kalau misalkan kita melakukan seperti itu, pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya bisa jadi tidak baik, Cihuy. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus penuh kesadaran. Iya, seperti juga seorang pelukis. Emang pelukis pakai sadar? Ya iya dong, kalau pelukis nggak pakai kesabaran, maka lukisannya bisa jadi nggak bagus hasilnya, Cihuy. Bisa tunat coretan aja, tunat tret gitu ya kakak? Iya, makanya seorang pelukis juga butuh kesabaran untuk melakukan sesuatu. Untuk mencampur warna, untuk mencampur tinta, untuk mencampur cat air, untuk mencampur cat minyak. Digoreskan di atas kanvas. Lukis apa kakak? Yang lukis apapun harus penuh kesabaran. Karena kalau misalkan nggak sabar nih, misalkan butuh perpaduan antara warna merah sama kuning. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Yah, kembali lagi. Nggak sabar ya? Mau denger cerita dari Kak Tony? Cucu juga nggak sabar. Karena dia nggak sabar, dia jadi lari lompat-lompat kemana-mana. Padahal Kak Tony udah siap-siap mau bercerita. Mau bercerita juga untuk adik-adik di rumah. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang sudah mandi, yang sudah berbenah, dan yang sudah wangi tentunya. Nah, sekarang kali ini Kak Tony ingin cerita apa ya? Adik-adik ada nggak yang sudah tahu cerita tentang 2 ekor binatang? Yang pertama adalah monyet, yang kedua adalah burung gagak. Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada yang pernah? Belum pernah? Kalau belum pernah, Kak Tony akan menceritakan untuk adik-adik semuanya kisah tentang burung gagak dan monyet. Nah, jadi di sebuah pantai ada seekor burung gagak yang ingin terbang menuju ke pulau seberang, karena di pulau seberang adik-adik ada makanan yang lezat-lezat. Buah-buahannya masak semua dan rasanya manis. Buah anggur, buah apel, buah mangga, buah klengkeng, buah pepaya. Semua buah-buahan segar dan manis serta enak ada di pulau seberang. Si burung gagak ingin menyeberang ke sana, tetapi sayapnya sudah letih untuk dikepakkan. Dia ingin mengistirahatkan sayapnya, mengistirahatkan sejenak agar sayapnya itu suatu saat nanti bisa dikepakkan lagi jika dibutuhkan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh burung gagak ya agar dia bisa menyeberang ke pulau seberang yang banyak sekali makanan enak dengan tanpa mengepakkan sayapnya? Berenang? Burung gagak tidak bisa berenang adik-adik. Dengan apa ya? Burung gagak membuat sebuah perahu untuk menyeberang. Aku akan membuat perahu, kata burung gagak. Aku akan mencari ranting-ranting dan aku jadikan sebuah perahu untuk menyeberang ke pulau sana. Di pulau sana banyak sekali makanan-makanan yang enak. Burung gagak itu mencari ranting-ranting tapi tidak didapatkan. Hanya sedikit, hanya beberapa ranting yang ia dapatkan. Sehingga dia tidak bisa membuat perahu untuk menyeberang ke pulau seberang yang banyak sekali buah-buahan enak.
Rupai menjadi seperti perahu. Dipasang-pasang, ditempelkan dengan ranting-ranting yang ada di situ, adik-adik. Aku pasang. Bantu yuk. Burung gagak membuat perahu dari buah ketimun. Pasang. Begitu ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pasang. Jadilah perahu. Ketika burung gagak sedang mendorong perahunya ke tepian pantai untuk menyeberang pulau itu menuju ke pulau yang banyak makanan lezat, buah-buahan segar, nikmat dan tiba-tiba ada suara yang memanggil. Hei burung gagak, aku boleh ikut denganmu? Rupanya itu suara monyet ingin ikut burung gagak. Aku ingin ikut denganmu menyeberang ke pulau sana. Kau ingin ikut denganku? Iya. Tapi ada syaratnya. Kau boleh naik ke atas perahu ini, tetapi kau tidak boleh makan buah ketimun yang sudah jadi perahu ini. Baiklah. Aku akan mengikuti perintahmu. Aku akan mengikuti aturan darimu. Naiklah ke atas perahu. Kemudian burung gagak berada di depan dan monyet berada di belakang. Mereka berdua mengayuh dengan tangannya. Burung gagak dengan sayapnya dikayuhkan, sementara monyet dengan tangannya dikayuhkan. Kayu. Sayangnya monyet memakan buah ketimun itu. Monyet tidak sabar, adik-adik. Monyet tidak sabar untuk sampai ke pulau seberang sana, padahal pulau seberang sana lebih banyak makanan yang lezat ketimbang ketimun yang sudah jadi perahu. Perahu itu pun bocor, tenggelam. Monyet pun hampir tenggelam. Aduh, lontong. Kok lontong? Tolong. Monyet pun kemudian ditolong oleh burung gagak yang bisa terbang dengan sayapnya. Burung gagak menolong si monyet. Dan monyet serta burung gagak sampailah di pulau yang banyak makanannya. Sampai di situ monyet pun sadar. Ternyata kesabaran saat berusaha itu sangat penting agar bisa mencapai tujuan dengan selamat. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Kak Tony mau cari Cihuy dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bintang Kecil. Mari makan. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Loh, kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Gak usah khawatir, kan ada ini. Kolesterol Max, maksimal atasi kolesterol. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Iya, adik-adik. Kita mulai lagi sekarang katanya udah sama Cici ini. Iya, aku sekarang jadi sesuatu yang sadar. Aku sekarang jadi orang yang sadar. Hah? Orang? Emang Cihuy orang? Oh iya, aku kerak kakak. Iya, kamu kera. Kalau tadi Kak Tony ceritanya ada seekor monyet yang nggak sabar. Kenapa kakak? Monyet itu makan buah ketimun yang sudah dijadikan perahu oleh burung gagak. Kok bisa kakak? Emangnya nggak boleh? Bukannya nggak boleh, kan sudah janji. Ketimun itu jangan dimakan karena perahunya bisa rusak. Di seberang sana makanannya enak-enak, lezat-lezat. Ada apa aja? Ada anggur, Oh, terus? ada kelengkeng, Oh, pisang. pisang juga ada, Delima. delima juga ada, Oh, mangga. mangga juga ada, Rambutan. rambutan ada, pepaya juga ada, Durian. durian juga ada padahal di pulau seberang sana. Tapi, Itu tape kakak. oh iya, tapi si monyet itu nggak sabar ketika dia berjuang untuk menuju ke pulau sana sehingga dia hampir tenggelam cuy. Nggak ditolongin kakak. Dia ditolongin. Sama ikan hiu. Bukan ditolongin sama ikan hiu, tapi ditolong sama burung gagak. Emang burung gagak bisa berenang? Burung gagak nggak bisa berenang, tapi burung gagak bisa apa untuk menolong si monyet? Matokin. Kok matok-matokin orang nolongin, kok matok-matokin? Terbang. Betul sekali. Burung gagak itu membawa si monyet itu terbang Cihuy. Ketika monyet sedang hampir tenggelam, Dia teriak gimana kakak? dia teriak minta lontong. Kok lontong kakak? Oh iya, teriak minta tolong. Tolong begitu. Kemudian burung gagak pun menolong si monyet naik terbang dengan sayapnya. Terus? Si monyet akhirnya dihantar sama burung gagak sampai juga ke pulau yang banyak sekali buah-buahan, lezat, enak dan Kakak, iya. kenapa burung gagak nggak dari awal terbang sih kakak? Iya, burung gagak tuh pengen santai sayapnya karena dia mungkin letih terbang terus. Kali ini dia ingin naik perahu. Terus akhirnya bisa terbang kan? Iya, memang dia sebetulnya bisa terbang, tapi dia itu ingin pakai perahu. Kalau misalkan dia terbang dari awal, ngangkat si monyet, mungkin tenaganya akan mudah habis. Dan bisa juga mereka berdua malah tenggelam di lautan. Tapi karena si burung gagak ini membuat perahu, jadi monyet bisa menumpang di atas perahu. Sayangnya monyet nggak sabar ya kakak. Sayangnya monyet nggak sabar, tapi akhirnya burung gagak nolongin kok si monyet itu. Karena? Ya karena sahabat. Oh iya ya kakak. Aku juga akan gitu kakak. Kamu akan apa? Aku akan selalu sabar dalam meraih cita-citaku. Oh, keren, Cihuy. Sekarang kamu mau sabar untuk meraih cita-cita? Emang cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita aku jadi pilot. Masa cita-cita jadi bolot? Pilot kakak, pilot. Oh, pilot. Kak Tony dengarnya bolot. Pilot kakak. Oh, kalau cita-cita pilot juga adik-adik rumah yang punya cita-cita harus meraih cita-cita dengan tekun, dengan sabar. Kalau misalkan kita ada rintangan yang menghadang kita sabar untuk melewatinya. Nah, sekian dari Kak Tony dan Cihuy. Mudah-mudahan kita bisa sabar untuk meraih cita-cita. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bintang Kecil.
Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.